Cerita dimulai ketika Gu Chaoyang, seorang polisi udara, berpacu dengan waktu untuk menemui kekasihnya, Dong Lu, yang bekerja sebagai seorang pramugari. Namun di tengah perjalanan, ia justru mendapati salah satu penumpang taksi menggunakan narkoba. Tanpa ragu, Chaoyang berusaha membawa pria tersebut ke pihak berwenang. Meski pelaku sempat bertemu dengan komplotannya, hal itu bukanlah masalah besar bagi Chaoyang. Dengan kemampuannya, ia berhasil melumpuhkan mereka semua. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh polisi darat bernama Zhao. Ia meyakinkan Chaoyang bahwa semuanya akan diurus dengan baik. Menyadari hubungan Chaoyang dan Lulu sedang tidak baik-baik saja, Zhao pun memberikan sedikit nasihat agar Chaoyang lebih memahami keadaan kekasihnya. Bagaimanapun, Lulu telah mengorbankan kariernya demi menjadi pramugari di luar negeri. Begitu pula dengan Chaoyang yang memilih meninggalkan divisi kepolisian kriminal demi menjadi polisi udara. Menyadari semua pengorbanan itu, Chaoyang pun memutuskan untuk menyusulnya hingga ke Uria, Rusia. Baru saja ingin meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka, Lulu justru menerima panggilan darurat dan terpaksa kembali menjalankan tugasnya. Alhasil, Chaoyang kembali gagal memberikan cincin yang telah ia siapkan sebagai tanda keseriusannya. Di sisi lain, polisi udara Tiongkok, Lu Chengfei, bersama Qin Cheng bekerja sama dengan Biro Keamanan Penerbangan Tiongkok untuk mengawal seorang buronan kelas kakap bernama Du Jiulin. Setelah pihak kepolisian Uria menyerahkan sepenuhnya proses pemindahan tahanan tersebut, Du Jiulin pun resmi berada di bawah wewenang otoritas Tiongkok. Menyadari bahwa penerbangan kali ini membawa resiko yang cukup besar, sang kapten memberikan arahan kepada seluruh kru agar tetap waspada. Ia menegaskan bahwa sekecil apapun hal yang mencurigakan harus segera dilaporkan demi menjaga keselamatan seluruh penumpang. Dengan penuh kehati-hatian, para kru pun memeriksa setiap bagian pesawat yang berpotensi menimbulkan bahaya. Syukurlah, semuanya berada dalam kondisi aman. Chaoyang yang juga menjadi salah satu penumpang segera memasuki bandara. Para penumpang lainnya pun mulai mengantre untuk melewati pemeriksaan keamanan. Namun, suasana sempat sedikit memanas ketika seorang penumpang dicurigai membawa senjata tajam. Ia memprotes petugas karena menganggap seseorang yang mengenakan peluru sebagai kalung justru dibiarkan lewat. Meski Chaoyang sempat mencoba menenangkan situasi, demi alasan keamanan penumpang tersebut tetap menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga akhirnya ia disapa oleh Iko Uwais yang ternyata juga menjadi penumpang dalam penerbangan tersebut. Sementara itu, Du Jiulin telah duduk di kursi bagian belakang pesawat dengan pengawalan ketat dari polisi udara. Lulu yang tampak tegang berusaha ditenangkan oleh rekan kerjanya. Setelah seluruh prosedur keamanan selesai dan dipastikan tidak ada masalah, para penumpang dipersilakan naik ke dalam pesawat. Di dalam kabin, Dava yang terpikat oleh kecantikan Jia sempat mencoba meminta kontaknya. Namun, mengingat aturan yang melarang hal tersebut selama bertugas, ia pun mengurungkan niatnya dan memilih menunggu hingga penerbangan selesai. Tak lama kemudian, seorang anak kecil yang ingin menuju kursinya memaksa melewati Dava. Merasa terganggu, Dava hampir saja marah. Tetapi keberadaan seorang pria bertubuh besar di dekatnya membuatnya mengurungkan niat. Chaoyang juga sempat menyapa Lulu. Sayangnya sikap Lulu masih terlihat dingin dan menjaga jarak darinya. Tak lama kemudian, seluruh penumpang telah menempati kursi masing-masing. Melihat seorang ibu yang tampak kesulitan duduk karena mengidap penyakit jantung, Iko Uwais dengan sukarela menukar tempat duduknya agar sang ibu merasa lebih nyaman. Kini, setelah semuanya siap, pesawat yang terbang dari Bandara Uria
Rusia, menuju Kyuyuan, Tiongkok, akhirnya lepas landas. Setelah pesawat berada dalam kondisi stabil, para pramugari mulai membagikan makan siang kepada seluruh penumpang. Lin, pasangan vlogger yang merasa hidangan yang diterimanya kurang memuaskan, mencoba memesan menu khusus setelah melihat Jianrong mendapatkan makanan yang berbeda. Namun, karena makanan tersebut harus dipesan sebelum penerbangan, permintaannya tidak dapat dipenuhi. Di sisi lain, Dava sempat terhalang oleh pria bertubuh besar saat hendak pergi ke toilet. Beruntung, dengan bantuan pramugara Zhao, ia akhirnya bisa masuk meski harus menunggu Jianrong keluar terlebih dahulu. Tak lama kemudian, komunikasi pesawat tiba-tiba mengalami gangguan. Sang kapten segera mengirimkan kode darurat ke menara pengawas. Guncangan yang terjadi membuat seorang ibu yang mengidap penyakit jantung merasa pusing dan kesulitan bernapas. Beruntung, Iko Uwais sigap memberikan pertolongan. Setelah kembali ke kursinya, ia sempat berbincang dengan Chaoyang dan menanyakan pekerjaannya. Keduanya bahkan saling bertukar kontak tanpa menyadari bahwa hal itu akan menjadi awal dari masalah yang jauh lebih besar. Beberapa saat kemudian, Chaoyang menyadari bahwa jalur penerbangan pesawat mulai menyimpang dari rute seharusnya. Ia pun menekan tombol panggilan untuk memanggil pramugari. Namun, situasi terasa semakin mencurigakan ketika tidak ada seorang pun yang segera datang. Hingga akhirnya, wanita yang menghampirinya ternyata bukanlah pramugari, melainkan seorang penumpang yang menyamar, dan sebelumnya sempat ia lihat di dalam kabin. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Chaoyang segera menuju kabin kelas 1. Dugaan itu ternyata benar. Seluruh penumpang di sana telah tak sadarkan diri, sementara para kru terlihat terluka. Saat itulah Yuki langsung melancarkan serangan kepadanya. Di waktu yang bersamaan, Duan Yingzi, yang juga merupakan polisi udara, mulai menyadari adanya kejanggalan. Sempat terjadi kesalahpahaman hingga keduanya terlibat perkelahian. Namun, pertarungan itu berhenti setelah Chaoyang berhasil menjelaskan identitasnya. Tak lama kemudian, Lu Chengfei juga tiba di lokasi. Bersama-sama mereka segera menyelamatkan Lulu dan para kru yang menjadi korban. Yingzi mulai mencurigai bahwa Yuchi tidak bekerja sendirian dan berusaha mencari pelaku lainnya. Namun, Cheng Fei yang masih belum sepenuhnya mempercayai Chaoyang memintanya kembali ke tempat duduk. Saat mengingat bahwa koki yang menyiapkan makanan hari itu merupakan orang baru, mereka pun mulai menyadari bahwa makanan kemungkinan menjadi penyebab seluruh penumpang kelas 1 kehilangan kesadaran. Setelah komunikasi pesawat kembali normal, Cheng Fei memerintahkan Yingzi untuk mencari pembajak pesawat sekaligus sumber gangguan sinyal yang terjadi. Ditemani Xiao, Yingzi memeriksa area toilet setelah menyadari Dava tak kunjung kembali. Di sana, mereka menemukan alat pengacak sinyal yang tersembunyi di dalam laci toilet, sehingga Dava langsung menjadi tersangka utama. Namun, Yingzi teringat bahwa sebelum Dava masuk, ada penumpang lain yang lebih dulu menggunakan toilet. Ia pun mulai memeriksa barang bawaan para penumpang satu persatu. Belum sempat pemeriksaan selesai, pria bertubuh besar kembali membuat keributan. Setelah berhasil diamankan, pemeriksaan kembali dilanjutkan hingga akhirnya sebuah bom waktu ditemukan di dalam tas milik Chaoyang. Tanpa pilihan lain, ia pun langsung diamankan. Jianrong juga ikut dicurigai setelah Lin mengaku melihatnya mengacak-acak tas milik penumpang lain. Yingzi kemudian mendesak Chaoyang untuk menghapus virus yang diduga berada di ponselnya. Tentu saja Chaoyang kebingungan karena sama sekali tidak mengetahui apa yang dimaksud. Di tengah kepanikan, para kru berusaha mencari tas anti ledakan untuk meredam bom tersebut. Seorang pria kemudian maju memperkenalkan dirinya sebagai penjinak bom dan mencoba menenangkan seluruh penumpang agar tidak panik. Saat itulah Chaoyang menyadari sebuah fakta penting. Tato yang dimiliki Yuki ternyata sama persis dengan tato milik Iko Uwais. Ia pun langsung teringat momen ketika mereka saling bertukar kontak.
Dari situlah Cao Yang sadar bahwa pertukaran kontak tersebut hanyalah siasat untuk menyusupkan virus ke dalam ponselnya. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari. Akhirnya terungkap bahwa pembajakan pesawat ini telah direncanakan dengan sangat matang. Mengetahui bahwa polisi Tiongkok bukanlah lawan yang bisa diremehkan, Iko Uwais memimpin seluruh operasi dengan strategi yang telah disusun sejak awal. Ia melakukan semua itu sebagai bentuk balas budi kepada Yuqi. Sementara itu, terungkap pula alasan Jianrong berhasil lolos dari pemeriksaan keamanan. Rupanya, ia telah menyuap salah seorang petugas bandara. Setelah berada di dalam pesawat, ia diam-diam merakit kembali pistolnya dengan peluru yang sebelumnya disembunyikan di dalam wadah makanan khusus miliknya. Dengan seluruh penumpang sebagai sandera, Du Julin memaksa sang kapten mengubah rute penerbangan menuju Verog. Di tengah situasi yang semakin mencekam, pria bertubuh besar kembali membuat keributan. Melihat keadaan semakin kacau, penumpang yang sebelumnya sempat dicurigai saat pemeriksaan di bandara akhirnya memberanikan diri untuk melawan para pembajak. Di saat yang sama, Cao Yang kembali menyadari bahwa pesawat telah keluar dari jalur penerbangan seharusnya. Ia segera meminta bantuan Lulu untuk menyampaikan pesan kepada kapten agar mengarahkan pesawat menuju awan badai. Sang kapten kemudian memberitahu menara pengawas mengenai keputusan berbahaya yang akan diambilnya. Walaupun risikonya sangat besar, ia memilih mempercayai insting dan arahan dari polisi udara sebagai satu-satunya harapan untuk membalikkan keadaan. Sementara itu, para polisi udara digiring ke ruang kargo belakang oleh pria bertubuh besar. Ketika pria tersebut mencoba melecehkan Yingzi, Cao Yang segera bertindak untuk menghentikannya. Berkat kerja sama mereka, pria itu akhirnya berhasil dilumpuhkan. Setelah itu, mereka saling membantu melepaskan borgol yang membelenggu tangan masing-masing. Mengetahui para polisi udara telah membebaskan diri, Iko Uwais segera berusaha menghentikan mereka. Guncangan hebat yang terjadi dimanfaatkan Cao Yang untuk membalikkan keadaan. Di tengah kekacauan itu, para penumpang yang sebelumnya hanya bisa pasrah akhirnya ikut bergerak membantu melawan para pembajak. Ucapan Iko Uwais yang menganggap dirinya telah menang dan meremehkan kemampuan polisi Tiongkok justru membangkitkan tekad Cao Yang. Dengan seluruh kekuatan yang masih tersisa,
ia kembali berdiri dan bersiap mengakhiri pertarungan demi menyelamatkan seluruh penumpang di dalam pesawat. Chaoyang akhirnya berhasil mengalahkan Iko Uwais. Namun, situasi kembali berubah mencekam ketika Du Jiulin muncul sambil menodongkan pistol. Kepanikan kembali menyelimuti seluruh penumpang. Lebih mengejutkan lagi, pria yang mengaku sebagai penjinak bom ternyata merupakan anak buah Du Jiulin. Dengan menyandera Lulu yang tubuhnya dipasangi bom waktu, sementara alat pemicunya berada di tangannya. Du Jiulin mengancam akan meledakkan pesawat jika ada yang berani mendekat. Di tengah situasi yang begitu genting, Chaoyang melangkah maju tanpa sedikit pun rasa takut. Meski beberapa kali tertembak, ia terus bangkit dan tetap berpegang teguh pada tanggung jawabnya sebagai seorang polisi udara. Namun, waktu terus berjalan dan bom masih aktif. Berpacu dengan hitungan detik, ia berusaha menjinakkan bom menggunakan nitrogen cair, sementara para penumpang dan kru bekerja sama menutupi area di sekitarnya dengan tas demi mengurangi dampak ledakan jika hal terburuk terjadi. Pengorbanannya pun tidak sia-sia. Meski kedua tangannya mengalami luka yang cukup parah, Chaoyang berhasil menghentikan bom dan menyelamatkan seluruh penumpang di dalam pesawat. Suasana haru langsung menyelimuti kabin. Para penumpang memberikan tepuk tangan dan ucapan terima kasih kepada para polisi udara yang telah mempertaruhkan nyawa demi melindungi mereka hingga akhir. Tak lama kemudian, pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Di darat, para tentara, petugas pemadam kebakaran, dan tim medis telah bersiaga untuk membantu proses evakuasi. Film ini pun ditutup dengan akhir yang membahagiakan. Seluruh penumpang akhirnya dapat kembali menginjakkan kaki di tanah air dengan selamat. Dava pun berhasil mendapatkan kontak Jia, sementara Lin melakukan siaran langsung untuk menceritakan perjuangan luar biasa Chaoyang dan para polisi udara sebagai bentuk rasa terima kasih. Yang paling membahagiakan, di bawah langit biru yang dihiasi cahaya matahari senja, kisah mereka pun berakhir dengan penuh harapan.